Semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Lutfiana Vidya. Pada malam hari ini saya akan coba mempresent untuk perhitungan dari PPh 21 dan juga sebagai one of the requirement dari mata kuliah praktikum perpajakan. Oke, sebelumnya nanti kita akan mencoba menggunakan kalkulator pajak Ortex ya, dan juga kalkulator seperti biasa, seperti itu. Nah, saya akan mencoba share terlebih dahulu untuk soalnya. Ini saya coba bacakan dulu ya untuk soalnya, yaitu Alia adalah karyawati dari perusahaan PT ABC dengan status dia menikah dan punya 3 orang. Jadi di sini Alia memilih untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk pelaporan BPh 21. Jadi nanti yang melaporkan adalah suaminya ya. Jadi nanti Alia terinclude sebagai salah satu anggota seperti itu. Nah, berarti dia statusnya TK0. Kemudian saya lanjutkan kembali, suami Alia merupakan pegawai dari perusahaan PT BCD dan Alia sendiri menerima gaji 15 juta per bulan. PT ABC dari PT-nya si Alia tadi mengikuti program pensiun dan juga BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 150.000 per bulan. Kemudian perusahaan juga membayarkan iuran JHT atau jaminan hari tua setiap karyawannya itu per bulan 3,7% dari gaji. Sedangkan Alia sendiri itu juga membayarkan iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Nah, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian itu JKM dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu PT ABC dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% itu untuk JKK dan juga 0,3% dari gaji untuk JKM. Nah, pada bulan Mei 2020, nah kita akan meng-highlight di sini Mei 2020 ya. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Pajak Nomor 7 Tahun 2021 kan tarifnya yaitu 0 sampai 50 juta ya dengan tarif 5% kan untuk level pertama. Nah, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur overtime senilai 2 juta. Nah, oke. Kita akan mencoba untuk mensubmit ke kalkulator Ortex ya perhitungannya, teman-teman. Saya stop share dulu. Kita akan mencoba memasukkan Ortex ya, perhitungannya tadi. Oke, di sini saya akan reset dulu. Nah, kita menggunakan dua case ya nanti ya, yaitu yang pertama adalah dia punya NPWP. Kita asumsikan dia punya NPWP seperti itu. Kemudian dia juga statusnya tidak kawin kan, karena dia memilih untuk tidak melakukan kewajibannya melaporkan seperti itu. Nah, ini gajinya Alia tadi kita coba input di penghasilan 15 juta. Oke. Kemudian untuk tunjangan uang lembur dia tadi 2 juta. Honorarium dia tidak ada. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, untuk preminya kita coba spill dulu ya ke soal. Sambil kita buka untuk kalkulator pajaknya nanti. Nah, untuk premi jaminan kecelakaan kerja JKK tadi kita ada perhitungan 0,24% dari gaji. Oke, kita masukkan 15% dikali 0,24% ya dari gaji itu 15, sorry ini kita bisa dulu juta dikali 0,24%. Oke, hasilnya 36.000. Nah, kemudian untuk JKM-nya itu 0,3%.
hasilnya adalah 45.000. Nah, tadi hasilnya 36.000 ditambahkan 45.000 itu adalah 81.000. Oke, kita input ke Ortex ya. 81.000 untuk premi yang dibayarkan pemberi kerja. Oke. Nah, untuk Natura tidak ada, Tantim pun juga begitu. Nanti untuk penghasilan brutonya itu didapatkan dari komponen ini tadi. Kemudian untuk biaya jabatan, it should be itu 5% dari si penghasilan bruto. Tetapi kenyataannya kan kita belum bisa ya calculate itu kalau kita tidak klik yang di kolom hitung ini. Nah, kita akan mencoba untuk menginput iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Oke, kita spill lagi untuk soalnya sambil kita membuka untuk kalkulatornya. Oke. Di sini tadi untuk yang dibayarkan perusahaan atas BPJS Kesehatan itu 1% nih. Nah, 1% dari iuran pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi untuk Ayah sendiri, dia memilih untuk iuran JHT-nya tadi itu 2% dibayarkan dari gajinya. Nah, itu oke, 1% tadi 150.000 dari 15 juta dan sekarang kita hitung yang dibayarkan oleh Ayah 15 juta dikali 2%. Oke, 300.000 ditambahkan 150.000 hasilnya adalah 450. Jadi untuk iuran yang nanti dikalkulasikan itu iuran pensiunnya adalah 450.000. Oke, kita sudah input. Nah, hasilnya kita coba hitung ya, teman-teman. Oke, nah di sini penghasilan bruto setahunnya itu didapatkan dari penghasilan bruto yang bulanan tadi 17.081.000. Kemudian harus disetahunkan. Kenapa harus disetahunkan? Karena nanti biar apple to apple dengan penghasilan tidak kena pajak. Karena penghasilan tidak kena pajak itu disetahunkan. Nah, kemudian untuk biaya jabatan setahun didapatkan 6 juta di sini dari hasil biaya jabatan dikalikan 12%. Nah, biaya jabatan itu maksimal memang 500.000 dikali 5% ya tadi, 5% dari penghasilan bruto dengan maksimalnya 500.000. Kemudian untuk iuran pensiun setahun, yaitu didapatkan dari perhitungan iuran pensiun bulanan dikalikan 12 juta. 12 bulan ya. Jadi nanti hasilnya adalah di sini. Untuk breakdown pengurangnya, jumlah pengurang setahun itu didapatkan dari biaya jabatan setahun ditambahkan dengan iuran pensiun setahun. Nah, nanti dari dua ini, biaya jabatan setahun dan iuran pensiun setahun, itu nanti sebagai pengurang dari penghasilan bruto setahun. Dia didapatkan untuk penghasilan netonya yaitu 193.572.000. Nah, dengan penghasilan neto yang disetahunkan 193.572.000 itu baru bisa dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak 54 juta karena tadi dia T/0 kan. Nah, kemudian untuk penghasilan kena pajak setahunnya itu 139.572.000 dengan PPh pasal 21 atas PKP. Nah, itu didapatkan dari 193 dikurangi 54 jadinya 139.572. Kemudian dikalikan 5% dari tarif PPh 21 ya, yang di masa untuk 2020. Nah, tadi kita masih belum klik nih untuk ketentuan PTKP-nya, yaitu kan untuk Januari 2022 ini sebetulnya masih menggunakan pasal dari Undang-Undang Harmonisasi Pajak Nomor 7 Tahun 2021. Tapi karena tahunnya, kita harus klik lagi ya, itu dari Januari 2016 sampai Desember 2021. Nah, kita hitung ulang. Nah, hasilnya tetap sama kan? Nah, tetapi memang kita harus masukkan periode sesuai dengan periodenya tadi. Nah, kemudian untuk hasilnya PPh 21 yang terutang untuk bulan ini tuh dia didapatkan dari 5% dari 139 tadi dapatnya 14.935.800, kemudian dibagi 12 jadi hasilnya 1.244.650 ini kalau dia punya NPWP ya. Tapi kalau dia tidak memiliki NPWP bagaimana hasilnya? Nah, kalau dia tidak punya NPWP kita akan coba untuk simulasi. Kita klik yang status NPWP-nya menjadi non NPWP.
Oke, kita hitung ulang, tapi sebelumnya agar tidak tergeser ya ke riset, kita masukkan di sini untuk hasilnya 122.4.650. Ini kalau misalkan dia pakai NPWP. Kalau tidak pakai NPWP, kita hitung ulang. Nah, hasilnya 1.493.580. Sedangkan tadi kalau kita pakai NPWP cuman bayar 1.244.650. Jadi lebih mahal memang 20% ya. Itu kalau kita tidak memiliki NPWP seperti itu. Nah, jadi saran dari saya juga mungkin dari beberapa Fiskus lainnya untuk bisa mengintegrasikan antara kita punya NPWP ya. Nanti untuk 2024 juga akan terintegrasi antara NPWP juga dengan identitas kita, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, terima kasih atas kesempatannya dan semoga nantinya, perhitungan ini bisa dikembangkan untuk, perhitungan yang PPh 21, tidak tetap ataupun misalkan ada penambahan untuk perhitungan natura dan segala macamnya. Saya rasa terima kasih, sudah cukup. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman. Saya stop share dulu dan terima kasih semuanya.